Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqana min tin wa faddalallahu ba'dukum ala ba'din. Inna akramakum indallahi atqakum. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah haji Kota Batam yang saya muliakan. Hari ini kita melanjutkan materi manasik haji kita. Judul materi manasik haji kita adalah adat kebiasaan bangsa Arab dan iklim Saudi Arabia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kenapa kita mempelajari atau sedikit banyak perlu mengetahui tentang adat kebiasaan orang Arab dan iklim yang ada di sana? Karena insya Allah semua jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji haruslah berangkat menuju negeri Arab yang kita sebutkan tadi. Sehingga kita harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu tidak kaget, tidak terkejut bila sampai di sana melihat ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan di negeri kita. Demikian pula iklim yang mungkin berbeda antara negeri kita dengan negeri di Saudi Arabia. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doa ketika kita memasuki negeri yang baru, dengan harapan di negeri yang baru itu kita mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Doa tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, ya Tuhanku, kami mohon kepadamu kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan negeri ini, dari kejahatan penduduknya dan dari kejahatan apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, calon jamaah haji yang kami hormati, apabila nanti baru sampai menginjakkan kaki di Mekah atau di Madinah, bacalah doa ini sebagai tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bapak-bapak dan ibu-ibu selalu mendapatkan keamanan, kenyamanan dan kesesuaian lingkungan ketika bapak dan ibu berada di dua tanah suci Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami ingin menyampaikan secara ringkas tentang adat kebiasaan orang Arab. Yang pertama, orang Arab itu selalu bersuara besar, keras, meskipun dia tidak marah. Oleh karena itu, apabila bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin yang sudah tua, jangan terkejut nanti apabila sampai di Saudi Arabia, baik di Mekah maupun di Madinah, orang-orang di terminal, orang-orang di jalan umpamanya, bapak ibu mendengarkan suara-suara yang besar, memanggil temannya, memanggil orang-orang lain dengan suara yang besar. Itu adalah sebuah kebiasaan dari mereka orang-orang Arab. Mereka bukan marah,
Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu kaget dengan situasi-situasi tersebut. Termasuk kebiasaan orang Arab adalah mereka sering acuh terhadap orang-orang lain yang baru datang. Mereka tidak terlalu memperdulikan seperti halnya kita. Kalau kita di Indonesia kadang-kadang kita ramah dengan orang-orang pendatang atau orang-orang yang baru kita kenal. Tetapi di sana mereka biasanya acuh dan tidak ramah terhadap orang-orang yang baru datang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu tidak perlu terkejut ketika itu Bapak dan Ibu hadapi di dalam perjalanan ibadah haji Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, kadangkala juga mereka memberikan dengan tangan kiri, tidak dengan tangan kanan sebagaimana kebiasaan kita. Hal tersebut juga merupakan bagian daripada kebiasaan orang-orang Arab. Selanjutnya, mereka di dalam berjual beli tidak terbiasa dengan tawar-menawar. Dan kebiasaan ini sudah mulai berkurang karena orang Indonesia yang datang ke sana selalu tawar-menawar sehingga mereka pun terbawa-bawa dan mereka pun kadangkala ikut atau dapat menerima tawaran-tawaran yang disampaikan oleh pembeli. Bapak dan Ibu calon jamaah haji Kota Batam yang kami muliakan, adapun kebiasaan mereka yang lain apabila mereka bertemu dengan seseorang ataupun dengan orang yang dia tidak kenal, mereka selalu mengucapkan salam atau assalamualaikum. Kemudian mereka juga dalam kebiasaannya tidak marah apabila dipegang jenggotnya, tetapi mereka sangat marah apabila dipegang bagian dari pantatnya. Kemudian juga mereka mempunyai kebiasaan apabila bertemu dengan teman-teman lama, maka mereka akan berangkuran berpelukan sebagai tanda kerinduan mereka sesama mereka. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, ini penting kita ketahui agar nanti bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menyesuaikan di dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian. Ada hal yang menarik daripada adat kebiasaan orang Arab ini. Yang pertama, bahwa kelihatannya telah terjadi asimilasi dan akulturasi budaya, di mana yang dahulunya orang Indonesia sangat sulit untuk berbelanja karena sulit untuk berbahasa Arab. Namun sekarang orang-orang Arab yang berjualan tersebut atau penjual-penjual yang ada di tanah Arab tersebut sudah mulai memahami bahkan mempraktekkan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, budaya-budaya Indonesia sudah mulai masuk ke orang-orang Arab yang ada di sana. Kemudian yang menarik juga bahwa mereka ketika bertemu sering mengucapkan salam. Jadi kalau kita umpamanya ingin bertanya tentang sesuatu kepada orang Arab, kita tidak boleh bertanya langsung, tetapi kita hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu. Umpamanya kita akan bertanya, di mana jalan Malik Ibrahim? Jangan kita langsung bertanya, tapi kita ucapkan dulu, Assalamualaikum ya akhi, aina tariq Malik Ibrahim? Maka insya Allah dia akan menjawab karena kita sudah memberi salam. Bapak dan Ibu jamaah haji Kota Batam
yang kami muliakan, selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang iklim di Saudi Arabia. Secara umum, Saudi Arabia adalah merupakan negara yang mengalami musim panas dan musim dingin. Oleh karena itu, secara ringkas kami sampaikan, dari bulan Januari, Februari, dan Maret, udara di sana dingin sekali dan siang harinya waktunya lebih singkat. Kemudian pada bulan April, udara dalam keadaan sedang, artinya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Selanjutnya, pada bulan Mei, mulai panas dan semakin hari akan semakin panas. Kemudian pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September, udara panas sekali dan siang hari waktunya lebih panjang. Adapun pada bulan Oktober, udara panas mulai berkurang, sedangkan bulan November mulai dingin dan siang hari waktunya semakin singkat. Dan pada bulan Desember berangsur-angsur dingin, malam hari waktunya lebih panjang. Bapak dan Ibu calon jamaah haji yang kami muliakan, oleh karena itu jamaah haji kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun akan selalu ada perbedaan antara musim panas dan musim dingin. Kenapa? Karena ibadah haji kita laksanakan sesuai dengan bulan-bulan Qamariyah, sedangkan musim yang berubah selalu berdasarkan dengan bulan-bulan Miladiyah. Tinggal kita melihat di bulan manakah kita akan sampai di Saudi Arabia, yaitu di kota Makkah dan di kota Madinah, dan kira-kira di musim apa, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita lebih baik lagi. Harapan kita dengan mengetahui adat istiadat ini, dengan mengetahui iklim dan musim yang ada di sana, kita bisa lebih siap untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya kira ini secara ringkas yang kami sampaikan tentang adat kebiasaan orang Arab serta iklim yang ada di sana. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf dan menyampaikan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.